Selamat datang di Pemburu Amatir. Di sini, kami tak hanya berbagi tentang budidaya, tapi juga tentang semangat manusia yang terus belajar dari alam, tentang air yang menghidupi, tentang ketekunan yang tak mengenal lelah, dan tentang harapan yang tumbuh di dasar kolam. Kali ini kita akan berkunjung ke Jambi, menyelami kisah perjuangan para perkayasa dan pembudidaya yang dengan sabar menumbuhkan salah satu kekayaan lokal Nusantara, ikan baung. Bukan sekadar ikan air tawar, tapi simbol dari ketekunan dan inovasi anak bangsa. Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Jambi, seorang perkayasa bernama Yudis Tiranredabatan bersama timnya terus berjuang menjaga keberlanjutan ikan-ikan spesifik lokal. Dengan tangan terampil dan semangat pantang menyerah, mereka mengembangkan berbagai komoditas khas perairan Indonesia, mulai dari ikan botia, gabus, betok, hingga si primadona Sungai Sumatera, ikan baung. Ikan baung adalah jenis ikan air tawar yang dikenal dengan dagingnya yang lembut dan gurih. Nilai ekonominya cukup tinggi, membuat permintaan pasar terus meningkat. Namun di balik gurihnya rasa ikan ini, ada perjuangan panjang untuk bisa membudidayakannya secara berkelanjutan. Yudis dan timnya memahami bahwa kunci utama dari budidaya ikan baung terletak pada keberhasilan pembenihan. Langkah pertama dimulai dari pemilihan induk. Induk jantan dan betina dipilih dari hasil tangkapan alam yang sehat, dengan ciri tubuh mulus, tidak cacat, dan aktif bergerak. Induk jantan biasanya berumur antara 2 hingga 3 tahun, sedangkan betina mencapai kematangan gonad pada usia 3 hingga 4 tahun. Setelah induk diseleksi, dilakukan pemijahan buatan menggunakan rangsangan hormon. Induk betina disuntik hormon untuk merangsang pengeluaran telur, sementara induk jantan membantu pembuahan sperma di wadah pemijahan. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati, karena setiap kesalahan kecil bisa menyebabkan kegagalan. Telur-telur yang telah dibuahi kemudian dipindahkan ke wadah penetasan dengan sistem aerasi lembut untuk memastikan oksigen tetap cukup. Dalam waktu sekitar 1 hari, telur mulai menetas menjadi larva kecil yang rapuh. Tahapan inilah yang menjadi titik paling krusial, karena tingkat kematian larva ikan baung sangat tinggi jika tidak dikelola dengan cermat. Selama 3 hari pertama, larva belum bisa diberi pakan buatan karena masih mengandalkan cadangan kuning telur di tubuhnya. Setelah itu, barulah mereka mulai diperkenalkan dengan pakan alami seperti cacing sutra dan artemia. Pemberian pakan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan ukuran dan kebutuhan nutrisi larva. Untuk mencegah penyakit, air kolam harus selalu dijaga kebersihannya. Setiap hari dilakukan penyiponan sisa pakan dan kotoran, serta penggantian air sebagian dengan air baru yang sudah diendapkan. Kualitas air menjadi faktor penentu tumbuh kembang benih ikan baung. Setelah berumur sekitar 2 minggu, benih siap dipindahkan ke kolam pendederan. Di tahap ini, pakan mulai diganti dengan pelet berukuran kecil, dan pemberian sekitar 2 minggu, benih siap dipindahkan ke kolam pendederan. Di tahap ini, pakan mulai diganti dengan pelet berukuran kecil, dan pemberiannya dilakukan 3 hingga 4 kali sehari. Proses pendederan berlangsung hingga benih berumur sekitar 1 bulan, dengan ukuran 5 hingga 7 cm. Benih inilah yang nantinya menjadi harapan baru bagi para pembudidaya. Setiap ekor yang tumbuh sehat adalah simbol keberhasilan kerja keras dan ketekunan. Namun perjalanan belum selesai. Tahap berikutnya adalah pembesaran, di mana benih dipindahkan ke kolam tanah atau kolam terpal dengan sistem pengairan yang baik. Yudis menjelaskan bahwa ikan baung termasuk ikan yang sensitif terhadap perubahan kualitas air, sehingga perlu pengelolaan yang hati-hati. Suhu air ideal berada pada kisaran 26 hingga 30 derajat Celcius, dengan pH netral antara 6,5 hingga 7,5. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, pada pagi dan sore hari, menggunakan pelet terapung dengan kandungan protein sekitar 35%.
Dalam waktu sekitar 6 bulan, ikan baung sudah bisa dipanen dengan ukuran rata-rata 2 hingga 3 ekor per kilogram. Hasil panen inilah yang menjadi kebanggaan para pembudidaya, sekaligus bukti nyata bahwa kerja keras dan ilmu pengetahuan bisa berjalan beriringan. Namun tentu saja, bukan tanpa tantangan. Beberapa kendala sering muncul, seperti kesulitan mendapatkan induk unggul, keterbatasan fasilitas, serta fluktuasi kualitas air akibat perubahan iklim. Untuk mengatasinya, tim Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam terus melakukan inovasi, mulai dari riset genetik, peningkatan kualitas pakan, hingga penerapan teknologi pengelolaan air berbasis biofilter. Lebih dari sekadar budidaya, upaya ini adalah bentuk dedikasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan lokal Indonesia. Karena bagi mereka, setiap ikan yang tumbuh bukan hanya hasil produksi, tapi juga warisan alam yang harus dijaga. Dari kolam sederhana di Jambi, lahirlah kisah tentang kerja keras, inovasi, dan cinta pada alam. Dari tangan-tangan perkayasa yang tak pernah berhenti belajar, lahirlah harapan baru bagi para petani ikan Indonesia. Inilah bukti bahwa ketekunan dan ilmu bisa menumbuhkan kehidupan, dan bahwa setiap tetes air di kolam menyimpan cerita perjuangan manusia yang pantang menyerah. Kalau kamu terinspirasi dengan kisah ini, tulis di kolom komentar. Saya dukung budidaya ikan lokal Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah inspiratif lainnya hanya di Pemburu Amatir. Seluruh informasi dalam video ini bersumber dari kegiatan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, serta dokumentasi di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Jambi. Video ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan inspirasi bagi masyarakat, tanpa bermaksud mengambil hak cipta pihak manapun.